Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera dan Rumah Sakit Secipik. Kali ini saya sedang berada di Charles Bridge di Praha dan beberapa kali kesempatan untuk datang ke Eropa, biasanya saya juga akan memberikan sedikit bantuan buat teman-teman terkait dengan update di bidang ilmu kedokteran jiwa. Nah, pada kesempatan ini saya mau membicarakan tentang bagaimana peran pengobatan bisa membantu kita, tetapi tidak sama untuk setiap orangnya. Banyak di antara kita mungkin mengatakan, mengapa saya punya diagnosis yang sama dengan teman saya atau mungkin dengan kerabat saya, tetapi tidak memiliki kesembuhan yang sama. Dikalahkan dengan ini memang biasanya kita tahu bahwa situasi kehidupan setiap orang berbeda, dan mungkin ada satu hal yang mungkin penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kita bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik ke depannya, bukan hanya dengan mengatakan bahwa saya punya diagnosis sama, kenapa sembuhnya berbeda, atau mengapa saya suka belajar untuk mengatasi keadaan ini tapi kok hasilnya berbeda dengan teman saya. Nah, ini tentunya hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, untuk kasus gangguan kecemasan yang berkaitan dengan cemas dan adanya gejala-gejala depresi, biasanya kita tahu bahwa situasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan adalah yang utama sepertinya. Tetapi pada dasarnya faktor genetik juga mempunyai salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, bahwa setiap orang bisa berbeda. Banyak di antara kita mungkin yang mengatakan, oh saya sebenarnya kan tidak ada masalah yang terkait dengan faktor genetik, tidak ada di keluarga saya yang mengalami hal seperti saya ini. Itu sangat bagus sekali. Tetapi ada beberapa orang yang juga sebenarnya tahu bahwa situasi dia itu memang berkaitan dengan orang tua atau keluarga dia juga yang mengalami hal yang sama atau mirip. Misalnya contohnya ya, ada orang dengan mengalami gangguan panik. Ya, gangguan panik nih sering terkait dengan gejala-gejala fisik, berdebar-debar, sesak napas, keluar keringat dingin gitu ya. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa situasi seperti ini punya kaitannya juga dengan orang tuanya yang mengalami gejala-gejala obsesif. Ya, obsesif seperti OCD juga banyak dikaitkan dengan hal tersebut. Jadi kalau kita melihat seperti ini teman-teman, perbedaannya mungkin tidak seperti gitu ya langsung gitu ya, tapi lebih banyak perbedaannya adalah berkaitan dengan gejala seperti kondisi terkait dengan hal tersebut. Contohnya misalnya gangguan cemas menyeluruh, gangguan panik, obsessive compulsive disorder, itu adalah salah satu hal yang punya kemampuan yang sama sebenarnya dalam menghasilkan kecemasan buat si pasien tersebut. Nah, pada dasarnya kita tahu bahwa mengatasi keadaan seperti ini memerlukan suatu proses keadaan yang jauh lebih lambat. Mungkin pada beberapa faktor genetik yang berkaitan dengan kondisi tersebut lebih kuat, biasanya akan jauh lebih berbeda juga hasilnya. Nah, kemudian juga ada faktor yang namanya faktor terkait dengan penggunaan zat. Nah, penggunaan zat itu sebenarnya biasanya dialami pada beberapa kasus ya. Contohnya adalah pasien-pasien yang punya kekhawatiran terhadap kesembuhannya dan dia tahu sebenarnya problem yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pernahnya dia menggunakan beberapa jenis zat. Jenis zat yang paling sering menjadi problem adalah stimulan seperti ekstasi, sabu ya, itu yang paling sering dialami oleh beberapa kasus yang pernah saya tangani. Nah, pasien-pasien seperti ini biasanya tuh cukup panjang ya gejala pengobatannya. Kenapa? Karena diantaranya mereka itu sebenarnya serotonin itu sudah cukup sering bermasalah waktu pertama kali mereka menggunakan zat. Jadi terlalu naik dopaminnya dan akhirnya mengalami suatu proses yang tidak stabil seperti itu. Nah, untuk itulah beberapa kasus kita perlu perhatikan ya teman-teman, bahwa di antara hal-hal seperti ini mungkin kalau kita ketemu dengan seorang spesialis kedokteran jiwa ya untuk mengatasi gangguan kecemasan kita, maka bicaralah yang jujur. Ya, bicaralah yang jujur terkait dengan hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan tadi, termasuk juga bagaimana
peran pengobatan saat ini. Contoh misalnya orang yang punya masalah pengobatan dengan gangguan lambung atau jantung atau autoimun ya seperti tiroid atau Sjögren, itu semuanya harus dikasih tahu ya. Jadi kalau saya biasanya ketemu pasien memang bukan fresh ya, jadi jarang sekali yang ada yang fresh ya, dan itu biasanya kalau yang fresh cukup lumayan bisa ngebantu. Tapi ada juga yang tidak fresh, jadi dia itu kebanyakan sudah pernah berkunjung ke beberapa sejawat dokter dan akhirnya baru datang ke saya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya kita tahu bahwa kadang kita harus tanya nih, apakah kamu itu punya masalah jantung, apakah kamu punya masalah lambung, apakah dalam pengobatan. Karena kadang kalau yang seperti ini tuh kalau tidak ditanya, si pasiennya tidak jawab, ya, tidak jawab. Jadi pengobatan apa yang digunakan? Apakah menggunakan misalnya obat-obat golongan tiroid, obat tiroid, tirosol, eutirox gitu ya, seperti hypothyroid dan hipertiroid. Juga misalnya banyak juga dikaitkan dengan bagaimana cara penyembuhannya. Misalnya apakah dia melakukan CABG atau bypass, atau dia melakukan apa yang kita sebut sebagai pasang ring gitu ya. Dipasang ring nggak nih? Kenapa? Karena beberapa orang diantaranya ketika dia pasang ring pertama kali, dia sering mengalami gejala seperti ada kecemasan, insomnia. Itu juga sering dialami oleh si pasien ini. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin yang perlu diperhatikan sama teman-teman, bagaimana bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik ke depannya. Ini upaya-upaya semuanya ini akan membantu teman-teman menjadi jauh lebih baik. Nah, mungkin sebagian teman udah pernah mendengar ini berulang kali, tapi buat yang baru pertama kali mendengar saya, harus saya tekankan kembali lagi bahwa ketika teman-teman mengalami gangguan cemas psikosomatik, maka penyembuhannya bisa berbeda. Setiap orang bisa berbeda. Dan ini yang mungkin perlu ditekankan ketika berobat ke dokter, karena nantinya walaupun bisa dikasih sertralin, dikasih fluoxetine, belum lagi tambahan lagi nih, efek samping. Efek samping ini sering kali jadi problem juga buat sebagian orang. Karena nggak nyaman, berasa nggak enak, dan si pasien merasa, aduh kok saya rasanya kayaknya susah sekali untuk membantu diri saya seperti ini. Kenapa kok saya rasanya, kata teman saya, makan fluoxetine tidak apa-apa, kok saya makan fluoxetine mual-mual, sakit kepala. Itu memang juga sering dialami. Jadi banyak faktor yang mungkin perlu dipahami sama teman-teman semuanya. Karena bagaimanapun kita mengerti setiap orang punya perbedaan karakter genetik bawaan. Obat di dia bisa berbeda. Berat badan bisa berbeda, usia bisa berbeda, kemudian juga latar belakang makanan yang dia makan sehari-hari juga berbeda, dan semuanya ini mempengaruhi faktor penyerapan pengobatan dan kesembuhan dari teman-teman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kali ini saya sedang berada di Charles Bridge di Praha, dan mudah-mudahan besok saya bisa memberikan lagi banyak hal-hal yang membantu teman-teman untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Salam ikhlas dan sabar serta sadar. Ingat, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.